Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita bisa melanjutkan kajian kita membahas risalah yang disusun oleh Fadilatul Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullah ta'ala, yaitu salah kaprah dalam beragama menurut Al-Quran dan As-Sunnah, yaitu terjemah dari risalah Akhta Sya'i'ah Fima atau Yajibu Tashihuha Fi Taw'il Kitabi Was Sunnah. Dan kita masuk pada kesalahan yang keempat, masih di bagian yang pertama, yaitu kesalahan-kesalahan yang termasuk kekufuran. Bagian yang keempat ada di buku terjemah namun tidak ada di risalah aslinya, jadi kita bacakan dari terjemahnya. Ada di halaman ke-6 ya. Termasuk kesalahan adalah mengatakan Al-Quran kalamullah adalah makhluk. Al-Quran firman Allah adalah makhluk. Maka yang benar, Al-Quran kalamullah, bukan makhluk. Al-Quran adalah kalamullah, firman Allah, perkataan Allah, dan ia bukanlah makhluk. Karena firmannya bagian dari sifat-sifatnya, sedangkan sifat-sifatnya bukanlah makhluk. Itu penjelasan ringkas tentang koreksi dari ucapan firman Allah adalah makhluk, Al-Quran adalah makhluk. Yang benar, Al-Quran adalah firman Allah, bukan makhluk. Karena firman Allah, ucapan Allah, perkataan Allah itu termasuk bagian dari sifat Allah. Allah berfirman, Allah berkata, itu masuk bagian dari sifat Allah, dan sifat Allah itu bukanlah makhluk. Imam Ahmad berkata, firman Allah tidak terpisah darinya. Amr bin Dinar berkata, Allah adalah Al-Khaliq, pencipta, bukan makhluk. Sedangkan selainnya adalah makhluk selain Al-Quran. Sebab Al-Quran adalah firman Allah, bukan makhluk. Darinya lah muncul dan kepadanya kembali. Darinya muncul menurut Imam Ahmad berarti dialah yang mengatakannya, Allah lah yang berfirman. Ya, jadi Al-Quranul Karim betul-betul berasal dari firman Allah, bukan Allah menciptakan sesuatu lalu itulah yang didengar oleh Jibril disampaikan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Bukan seperti itu. Tapi Allah benar-benar mengatakan, Allah benar-benar berfirman. Berfirman itu ya mengatakan, ya mengucapkan. Ya. Nah, Ibnu Taimiyah berkata, berbicara tentang sifat-sifat Allah berarti berbicara tentang zat. Jika Allah bukan makhluk, maka dikatakan dalam Al-Quran yang merupakan kalamnya bukanlah makhluk. Ya. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna ja'alnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun." Sesungguhnya kami menjadikan Al-Quran dalam bahasa Arab supaya kalian memahaminya. Dalam surat Az-Zukhruf ayat yang ketiga. Imam Ibnu Katsir dan Imam At-Tabari telah mentafsirkan kata ja'alnahu, kami jadikan dengan kami turunkan, bukan kami ciptakan. Ya.
Inna ja'alnahu, kami jadikan Al-Quran, yaitu kami turunkan Al-Quran dengan berbahasa Arab. Nah, jadi ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, Al-Quran itu firman Allah, perkataan Allah yang tidak sama dengan perkataan makhluknya. Dan ini kaidah umum tentang sifat-sifat Allah. Laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah, dan Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Lalu apa urgensinya ini masuk di dalam pembahasan akidah? Maka urgensinya itu sangat besar. Tatkala kita mengatakan Al-Quran itu makhluk, maka ini kesalahan fatal. Karena apa? Yang namanya makhluk itu tidak sempurna. Yang namanya makhluk pasti ada kekurangan. Dan kalau kita katakan Al-Quran itu makhluk, maka pasti siap menerima kekurangan. Dan kalau ada kekurangan di dalam Al-Quran, maka ini membatalkan agama Islam. Ya, jadi konsekuensinya berat. Kalau Al-Quran itu makhluk, berarti Al-Quran bisa salah. Kalau Al-Quran bisa salah, maka kebenaran Islam diragukan. Maka ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mutlak benar dengan asumsi Al-Quran itu makhluk. Bisa menerima kritikan, bisa menerima sanggahan. Karena apa? Tidak sempurna. Karena apa? Karena makhluk. Namun kalau kita meyakini Al-Quran itu kalamullah, bukan makhluk, termasuk sifat Allah, maka sifat Allah itu sempurna. Walillahil asmaul husna, Allah memiliki nama-nama yang indah. Walillahil mathalul a'la, Allah memiliki sifat permisalan yang tinggi. Dan kalau Allah itu maha sempurna secara zatnya, maka Allah juga maha sempurna di dalam nama-nama dan sifat-sifatnya. Ya, maka Allah berfirman dengan kesempurnaan yang ada. Tidak ada yang lebih sempurna daripada firman Allah. Ya, fa inna asdaqal hadithi kitabullah. Ucapan yang paling benar adalah kitabullah, firman Allah Al-Quran. Jadi para ulama mengangkat masalah ini di dalam berakidah itu demi menjaga Islam, ya, tidak digugurkan dengan adanya kemungkinan salah di dalam Al-Quran. Wallahu a'lam bishawab. Taib, kemudian kesalahan yang kelima yang juga tidak ada di dalam risalah asli yang saya miliki. Dalam agama ada bid'ah yang baik dan bid'ah yang buruk. Ini kesalahan. Maka Nabi SAW bersabda, wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Setiap bid'ah adalah sesat dan setiap kesesatan tempatnya di neraka. Hadis riwayat An-Nasa'i. Maka yang benar di dalam agama ada sunnah yang baik. Jadi bukan bid'ah yang baik, karena bid'ah itu seluruhnya adalah sesat. Ya, bid'ah seluruhnya sesat. Karena Nabi SAW mengatakan kullu bid'atin, seluruh bid'ah. Dan tentu yang dimaksud adalah bid'ah menurut istilah syariat, sesuatu yang diada-adakan dalam urusan agama yang tidak ada tuntunannya, yang tidak ada contohnya dari Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam dengan perincian yang telah kita sering sampaikan. Ya. Adapun bid'ah dari segi bahasa, sesuatu yang baru, maka terdapat ucapan dari di antaranya sahabat Umar radhiyallahu anhu ketika mengatakan nikmatil bid'atu hadhihi, sebaik-baik bid'ah adalah ini. Ya, apakah itu? Sholat taraweh berjamaah dipimpin oleh seorang imam. Umar mengatakan nikmatil bid'atu hadhihi, sebaik-baik bid'ah adalah ini.
Apakah yang dimaksud Umar bid'ah secara syariat? Jawabannya tidak. Bukan bid'ah ditinjau dari segi syariat. Yang tadi telah kita jelaskan, segala sesuatu dalam urusan agama yang tidak ada contoh sebelumnya, yang tidak ada tuntunannya, ya, itu bid'ah dari segi apa? Syariat. Nah, sholat tarawih berjamaah, apakah benar bid'ah menurut syariat? Jawabannya tidak, karena Nabi SAW pernah melakukannya meskipun hanya 3 hari atau 4 hari. Ya, sudah tahu kisahnya semua ya. Jadi Nabi SAW di suatu malam bulan Ramadan setelah sholat isya keluar, lalu sholat malam, sholat taraweh. Lalu banyak ada beberapa sahabat yang ikut menjadi makmum. Hari kedua jumlah jamaah semakin banyak. Hari ketiga jumlah jamaah semakin banyak dibandingkan dengan 2 hari sebelumnya. Hari keempat masjid semakin penuh, tapi Nabi SAW tidak keluar. Di pagi harinya Nabi SAW mengatakan, wallahi inni a'lam, ya Allah, sesungguhnya demi Allah aku tahu kalian menunggu, ya, walam yamna'ni minal khuruji ilaikum illa anni khasyitu an tufrada alaikum, dan tidak ada yang mencegahku untuk keluar sholat bersama kalian melainkan karena khawatir sholat tarawih berjamaah di bulan Ramadan ini akan diwajibkan. Karena selama Rasulullah SAW masih hidup, maka akan ada kemungkinan perubahan hukum. Sholat tarawih hukumnya sunnah, bukan wajib. Tapi karena terus-menerus dilakukan, maka Nabi khawatir nanti Allah akan merubah hukum menjadi wajib dan kita tidak akan mampu menjalankannya. Jadi Nabi tidak keluar bukan karena sholat tarawih berjamaah itu hanya disyariatkan 2-3 hari, tidak. Nabi ingin keluar tapi khawatir kalau sampai diwajibkan berat bagi kita. Makanya Nabi tidak keluar hingga akhir wafat beliau, ya, hingga akhir hayat beliau, maka tidak ada perubahan hukum. Tidak ada perubahan hukum tentang sunnahnya sholat tarawih di bulan Ramadan. Nah, di zaman Umar melihat di bulan Ramadan kaum muslimin itu sholat tarawih berpencar-pencar. Ada yang sholat di sana bersama dengan imam, ya mereka sendiri. Ada yang sholat di tempat lain di sudut masjid. Ada yang datang berikutnya. Lalu Umar berinisiatif, kalau seandainya mereka disatukan, dipimpin oleh satu imam, tentu ini baik. Sebagaimana dulu mereka pernah diimami oleh Rasulullah SAW. Terjadilah apa yang diinginkan oleh Umar. Umar kumpulkan, yaitu kaum muslimin dipimpin oleh satu imam saja. Jadi sholat tarawih cuman sekali saja. Nah, setelah itu Umar mengatakan, nikmatil bid'atu hadhihi, sebaik-baik bid'ah adalah ini. Bid'ah dari segi bahasa, karena sebelumnya tidak ada hal semacam ini, ya, seakan-akan ini hal yang baru dari segi bahasa. Adapun dari segi syariat pernah dilakukan oleh Nabi SAW meskipun hanya beberapa hari, dan itu diamalkan oleh kaum muslimin hingga saat ini, ya. Sholat tarawih berjamaah dilakukan oleh kaum muslimin hingga saat ini, dan ini sekali lagi bukan bid'ah karena ada contohnya dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi bid'ah tidak ada yang baik jika ditinjau dari syariat. Nah, yang benar dalam agama itu ada sunnah yang baik. Sebagaimana sabda Nabi SAW, man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ba'dahu min ghairi an yanqusa min ujurihim syai'un. Ya, barang siapa yang mencontohkan sunnah, bukan membuat sunnah, ya. Kalau membuat sunnah seakan-akan mengada-adakan, ya. Mencontohkan sunnah yang baik di dalam Islam, maka ia akan mendapat pahalanya dan pahala orang yang mengikutinya
tanpa berkurang sedikit pun pahala pelakunya. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Taib, jadi ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, jadi kesalahan yang terakhir anggapan ada bid'ah yang baik. Maka yang benar setiap bid'ah itu sesat. Ya, adapun yang baik itu adalah sunnah. Wallahu a'lam bishawab. Baik, sekarang kita masuk pembahasan berikutnya. Pembahasan yang kedua. Kesalahan-kesalahan yang termasuk syirik besar. Dan ini di kitab saya justru pembahasan yang pertama, akhta'un minasyirkil akbar. Baik, kali ini kita bacakan dari kitab aslinya sembari para jamaah bisa menyimak terjemahannya. Qala al-muallif rahimahullah, al-khata', kesalahan adalah mengatakan ya Rasulullah, ya jahan nabi, ya badawi, aghithni, ishfini, al-madad, ya Husain, ya Jailani. Termasuk kesalahan adalah mengatakan ya Rasulullah, maksudnya berdoa kepada Rasulullah. Ya, wahai kedudukan Nabi, wahai Badawi, yaitu nama seorang syekh atau seorang alim atau seorang ahli ibadah. Aghithni, berilah pertolongan kepadaku. Ishfini, sembuhkanlah aku. Ya. Al-madad ya Husain, tolonglah aku wahai Husain. Ya Jailani, dan Imam Al-Jilani. Ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini adalah kesalahan karena meminta pertolongan kepada selain Allah. Dan ini jelas menyalahi akidah yang sahihah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ayat yang telah kita hafal. Iyyaka na'budu artinya hanya kepadamu ya Allah kami beribadah. Iyyaka nasta'in, hanya kepadamu ya Allah kami meminta pertolongan. Maka meminta pertolongan kepada selain Allah ini termasuk kesyirikan. Terlebih meminta kepada selain Allah sesuatu yang tidak mampu memberi pertolongan, yaitu para nabi, para rasul, orang-orang saleh yang telah meninggal dunia. Kalau kita minta pertolongan kepada sesama manusia dalam keadaan mereka mampu menolong kita, maka hal ini diperbolehkan. Wahai fulan, tolong saya, misalkan, dan fulan itu bisa menolong kita. Ya, bantu saya secara zahir. Minta tolong apa misalnya dalam urusan keseharian kita. Tolong saya dalam masalah mengangkat barang misalkan. Tolong saya, kakinya kejepit misalkan. Ya, dan yang semisalnya dalam perkara-perkara yang memang makhluk mampu memberikan pertolongan. Tapi kalau minta pertolongan kepada orang-orang saleh yang telah meninggal dunia, yang mereka tidak mampu mendengar ucapan kita, kalaupun mereka mendengar tidak mampu mengabulkan permohonan kita, maka ini termasuk kesyirikan. Wa ghairuha minal adiyati syirkiyah, dan yang lain-lain di antara doa-doa syirik. Fahada du'aun li ghairillahi ta'ala, maka ini adalah doa kepada selain Allah. Wa huwa minasyirkil akbar, dan ia termasuk syirik besar. Alladzi nahallahu anhu biqaulih, yang Allah larang darinya dengan firman-Nya, wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wa la yadhurruk fa in fa'alta fa innaka idzan minadh dhalimin. Ya,
Dan janganlah engkau berdoa kepada selain Allah apa yang tidak bisa memberi manfaat dan tidak bisa menimpakan madarat. Dan jika engkau melakukannya, maka sungguh engkau termasuk di antara orang yang zalim. Az-zalimin yang dimaksud adalah al-musyrikin. Engkau termasuk orang-orang musyrik. Ya. Wadzalika, yang demikian itu li'anna haula'il mad'uin, karena mereka yang dimintai, yaitu yang yang didoakan atau yang dimintai doanya, yang orang-orang berdoa kepadanya, la yamlikuna an-naf'a walad-dharra, ya, mereka tidak memiliki manfaat dan madarat, la li anfusihim wala li ghairihim, tidak untuk diri mereka sendiri ataupun selain mereka, bahkan selain mereka. Mereka sudah berada di alam kubur dan mereka akan siap untuk menghadapi apa? Hisab. Mereka akan menghadapi pengadilan. Ya, jadi mereka tidak bisa menolong diri mereka sendiri. Lalu bagaimana mungkin mereka bisa memberikan pertolongan kepada yang masih hidup? Wala fir rakha'i wala fisyiddah, tidak pula dikala lapang maupun dikala sempit. Balhum an du'ai haula'i ghafilun, bahkan mereka yang dimintai, mereka yang diseru di dalam doa-doa sebagian manusia, mereka lengah terhadap doa-doa mereka. Kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana Allah berfirman, wa man adallu mimman yad'u min dunillahi man la yastajibu lahu ila yaumil qiyamah wa hum an du'aihim ghafilun. Ya. Dalam surat Al-Aqaf ayat yang ke-5 dan ke-6. Dan siapakah yang lebih sesat daripada orang yang menyembah, orang yang meminta, orang yang berdoa kepada selain Allah, ya, yang tidak bisa mengijabahi doanya, tidak bisa mengabulkan doanya sampai hari kiamat, ya. Dan mereka sendiri yang dimintai tersebut apa? Ghafilun, mereka lengah, lalai, ya, lalai dalam artian tidak mampu mendengar doa mereka dan tidak mampu mengijabahi doa mereka. Ya, ma la yanfa'uka wa la yadurruk, apa yang tidak bisa memberimu manfaat, wa idza husyiran nas, dan apabila dikumpulkan manusia, kanu lahum a'daan, maka justru mereka yang didoai tersebut, mereka yang diminta tersebut akan menjadi musuh bagi para pendoanya. Wa kanu bi'ibadatihim kafirin, dan mereka yang sudah meninggal, yang diminta oleh orang-orang yang masih hidup, akan mengingkari peribadatan mereka. Nah, jadi justru ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, ya, ketika seorang memanggil ya Rasulullah, ya Syekh Fulan, ya Husain, maka mereka yang dimintai tersebut yang pertama tidak mampu untuk menjawab atau mengabulkan permintaan mereka, dan yang kedua, mereka juga tidak, atau mereka akan mengingkari perbuatan orang-orang yang meminta kepada mereka. Ya Allah, saya tidak pernah mengajarkan mereka meminta kepadaku ketika aku sudah mati. Dan mereka akan menjadi musuh bagi para pendoanya. Ya. Wa kanu bi ibadatihim kafir. Dan Allah sebutkan doa kepada orang yang sudah mati, ya, itu termasuk ibadah. Dan ibadah kepada selain Allah itu syirik. Ya. Wa kanu bi ibadatihim kafirin. Mereka yang sudah meninggal dunia dari kalangan orang-orang soleh akan mengingkari
peribadatan dari mereka-mereka yang meminta kepadanya. Naam. Wa qala Allah Ta'ala ala lisan Ibrahim, Allah juga berfirman melalui lisan Nabi Ibrahim alaihissalam, amma yujibul muttarra idza da'ahu wa yakshifus su' wa yaj'alukum khulafa'al ard a ilahum ma'allah qalilan ma tadhakkarun. Dalam surat An-Naml atau An-Nahl itu, coba dicek Pak, di terjemah An-Nahl. Kemarin yang salah kitab aslinya ya. Yang benar An-Naml. Amma yujibul muttarra idza da'ahu wa yakshifus su' wa yaj'alukum khulafa'al ard a ilahum ma'allah qalilan ma tadhakkarun. Yang betul An-Naml. Jadi kali ini yang terjemahan salah. Ayatnya betul, ayat ke-62. Ayat ke-62. Taib. Artinya atau terjemahnya, atau siapakah yang memperkenankan mengabulkan doa orang yang dalam kesulitan, al-muttar, orang yang dalam keadaan terdesak, dan yang bisa menyingkap keburukan, dan yang bisa menjadikan kalian khalifah di muka bumi? Siapakah? Ailahum ma'allah, apakah ada Tuhan yang disembah selain Allah? Qalilan ma tadhakkarun, sedikit di antara kalian yang mengingatnya. Nah, ini pertanyaan yang tidak butuh jawaban, karena tidak ada ilah yang berhak disembah selain Allah. Ya, ketika pertanyaan ini dijawab, maka jawabannya hanya Allah. Siapa yang bisa menjawab, yaitu memperkenankan doa orang yang kesulitan ketika ia berdoa kepadanya? Ya Allah. Siapakah yang bisa menyingkap keburukan? Allah. Siapakah yang menjadikan kalian khalifah di muka bumi? Allah. Kalau hanya Allah yang bisa memperkenankan itu semua, apakah ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah? Jawabannya tidak ada. Dan sedikit di antara kalian yang mengingatnya. Ya, nah, ini di antara dalil bahwa meminta kepada selain Allah itu syirik akbar. Wa qala Allah Ta'ala, dan juga Allah Ta'ala berfirman, wa idza maridtu fahuwa yashfin, dalam surat Asy-Syu'ara ayat ke-80. Nabi Ibrahim berkata, yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan di dalam firman-Nya, dan ketika aku sakit maka dialah yang menyembuhkanku, yaitu Allah. Jadi meminta kesembuhan kepada selain Allah itu termasuk kesyirikan. Ya, meminta kesembuhan kepada selain Allah termasuk kepada orang-orang soleh yang telah meninggal dunia. Ada termasuk kesalahan yang tertulis di awal tadi, ya, aghisni isfini. Ya, wahai Rasulullah, wahai kedudukan Nabi, wahai Syekh Fulan, tolonglah aku, sembuhkanlah aku. Ini termasuk kesyirikan. Was-shawab, maka yang benar adalah ucapan ya hayyu ya qayyum birahmatika astaghits ishfini. Wahai yang maha hidup, yang maha mengatur urusan makhluknya, yang maha berdiri sendiri, dengan rahmat-Mulah aku beristighosah, aku meminta pertolongan. Ya, isfini, sembuhkanlah aku. Ya, wa ghairu dzalika minal adiyatil khalisati lillahi ta'ala, dan selainnya dari doa-doa yang ikhlas karena Allah Ta'ala. Ini juga ada sedikit perbedaan terjemahan. Di terjemahan disebutkan dan doa-doa yang maksur lainnya dari Rasulullah di kitab, dan doa-doa lainnya yang ikhlas karena Allah.
Ya, insyaallah perbedaan yang tidak terlalu jauh maknanya, tetapi yang paling utama ya doa yang ikhlas, ya. Dan doa yang maksur diriwayatkan dari Rasulullah SAW itu pasti ikhlas, ya. Nah, li'anna syafiya wal mughitha huwallahu wahdah, karena yang bisa menyembuhkan dan memberi pertolongan hanya Allah semata. Nah, kemudian beliau mencontohkan di antara doa yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, wa min du'air Rasul, di antara doa Rasulullah SAW ketika kita sakit, ya, Allahumma rabban nas adhibil ba's ishfi anta syafi la shifaa illa shifaa'uk shifaan la yughadiru saqama. Ya Allah, Tuhan manusia, hilangkanlah penyakit, adhibil ba's, ya, hilangkanlah penyakit, ya. Ishfi, sembuhkanlah, anta syafi, engkaulah yang maha menyembuhkan, la shifaa illa shifaa'uk, tidak ada kesembuhan kecuali kesembuhan darimu, shifaan la yughadiru saqama, kesembuhan tanpa meninggalkan penyakit, ya. Kemudian demikian pula di antara contoh doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau yang pernah Rasul sallallahu alaihi wasallam sebutkan, da'watu Dhinnun. Itu doanya Dhinnun, ya. Yang dimaksud adalah Nabi Yunus, ya, Nabi Yunus alaihissalam. Kenapa dinamakan Dhinnun? Masuk ikan paus. An-Nun sendiri apa? Betul, nama lain dari Al-Hud. Nama lain dari Al-Hud. Jadi Nun itu diantara nama dari Al-Hud, ya, ikan paus. Jadi Wadhinnun, dan orang yang pernah masuk ke dalam perut An-Nun. An-Nun Al-Hud, yaitu ikan paus. Jadi tidak selalu diartikan pemilik, ya. Memang dhi secara umum itu diartikan pemilik. Zumalin, dhimalin, orang yang memiliki harta. Zu ilmin, dhi ilmin, orang yang memiliki ilmu. Tapi terkadang melihat konteks. Wadhinnun bukan berarti pemilik ikan paus, tetapi orang yang pernah berada di dalam perut ikan paus. Idda'a biha wa huwa fi batnil hud. Ketika Nabi Yunus berdoa saat berada di dalam perut ikan paus, la ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh dhalimin. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Engkau, ya Allah, Maha Suci Engkau, sesungguhnya aku termasuk di antara orang-orang yang zalim. Ya, dan ini termasuk lafaz doa, pengakuan bahwa tidak ada ilah selain Allah, Maha Suci Allah, dan mengakui kezaliman kita, ya. Dan ini mirip dengan doa yang juga sering kita dengar, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin, ya. Nah kata Nabi SAW, ini keistimewaan doanya Nabi Yunus tadi. Siapa yang membaca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, kata Nabi SAW, lam yad'u biha rajulun muslimun fi syai'in qad illa istajaballahu lah. Tidaklah seorang muslim berdoa dengan kalimat ini dalam sesuatu urusan, melainkan Allah akan mengabulkan baginya. Jadi baca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, ya Allah, tolonglah aku dalam masalah ini. Nah, seperti itu. Nah, jadi kesimpulannya masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah, termasuk syirik akbar, yang ini merupakan kesalahan besar, meminta pertolongan, meminta kesembuhan kepada selain Allah. Taib, yang kedua, al-khata, kesalahan. La haula lillah, ucapan la haula lillah.
tidak ada daya kecuali bagi Allah. Sebentar. La haula la haula lillah, tidak ada daya bagi Allah. Taib. Ya, tidak ada daya bagi Allah. Jadi yang tidak ada di dalam ucapan ini kata illa, kecuali. Itu yang membedakan. Ya, la haula wala quwwata baru illa billah. Itu kalimat yang menentukan. Jadi secara makna la haula lillah, tidak ada daya bagi Allah. Jelas ini kesalahan besar. Tidak ada kekuatan bagi Allah, ini kesalahan besar. Karena Allah Maha Kuasa. Allah Maha memiliki segala daya dan upaya. Makanya ini sama seperti ucapan la ilaha saja. Mirip susunan katanya. La ilaha, tidak ada ilah. Ya, tidak ada Tuhan yang disembah. Menjadi benar kalau kita tambahkan illallahu, kecuali Allah. Tidak ada Tuhan yang disembah kecuali Allah, baru betul. Demikian pula dengan ucapan la haula lillah, tidak ada daya bagi Allah. Menjadi betul kalau kita tambahkan illa, la haula ya illa billah, la haula wala quwwata illa billah, tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Naam. Fiha nafyul qudrati anillahi ta'ala wa huwa minal kufri. Mengatakan la haula lillah, tidak ada daya bagi Allah, itu diantara bentuk kekufuran, karena pernyataan tersebut meniadakan kudrah, kemampuan bagi Allah. Ya, padahal Allah itu ala kulli syai'in qadir, maha kuasa, maha mampu atas segala sesuatu. Lalu kita katakan tidak ada kuasa bagi Allah, tidak ada daya bagi Allah. Ya. Wassawabu, dan yang benar, la haula illa billah, tidak ada daya kecuali dengan pertolongan Allah. Tidak ada daya ya kecuali dengan Allah. Atau la haula wala quwwata illa billah, tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Ya, kecuali dengan pertolongan Allah. Taib. Fiha isbatul qudrati wal quwwati lillahi ta'ala wahdah. Ucapan yang tadi kita sampaikan ya, yang benar tadi, terdapat penetapan bahwa Allah memiliki kudrah, kemampuan, wal quwwah, dan kekuatan. Milik Allah lah ya, kekuatan dan kemampuan, kekuasaan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan di antara keutamaannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la haula wala quwwata illa billah kanzun min kunuzil jannah. Hadis sahih ya, tercantum di sini riwayat Imam Al-Bukhari. Namun di dalam kitab ini disebutkan riwayat Imam Ahmad. Ya, nah ini coba kita cek kok beda antara kitab dan terjemahnya. Di kitab tercantum riwayat Imam Al-Bukhari. La haula wala quwwata illa billah kanzun min kunuzil jannah. Barangkali ada yang
bisa ngecek juga ya, browsing, tulis saja derajat hadis gitu ya. Baik. Qul la haula wala quwata illa billah. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari ya. Dari Abu Musa radhiyallahu taala anhu. Kemudian di akhir hadis qul, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, qul la haula wala quwata illa billah. Ucapkan la haula wala quwata illa billah fa innaha kanzun min kunuzil jannah, karena sesungguhnya itu diantara perbendaharaan surga. Dan juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Jadi dua-duanya betul ya, dua-duanya betul, riwayat Imam Al-Bukhari dan juga riwayat Imam Ahmad. Taib. Nah, jadi keutamaan baca la haula wala quwata illa billah itu diantara perbendaharaan surga, ucapan yang ada di surga. Taib. Kemudian yang ketiga ya, yang ketiga al khata, diantara kesalahan adalah Allahu mawjudun fi kulli makan. Allah ada di seluruh tempat. Allah ada di setiap tempat. Allahu fi qalbi, atau juga termasuk kesalahan Allah ada di hatiku. Beliau mengatakan hadzal qaulu, ucapan ini yujibu, berkonsekuensi ta'addudadzatillah, yaitu berbilangnya zat Allah ya, mengandung makna berbilangnya zat Allah. Jadi Allah bukan hanya satu tapi ada banyak. Au hululahu, atau mengandung makna atau konsekuensi bersatunya Allah dengan makhluk ya, au hululahu wa wujudahu fi amakin najisah wa qadhirah, dan juga berkonsekuensi Allah ada di tempat-tempat najis dan kotor, kal hammamat wa ghairiha, seperti di WC, kamar mandi dan selainnya. Wahya makan, karena WC dan kamar mandi termasuk tempat. Allahu fi kulli makan ya, kata sebagian mereka Allah ada di semua tempat. Pokoknya yang namanya tempat Allah ada di sana, termasuk tempat-tempat kotor. Itu konsekuensinya ya. Konsekuensi mengatakan Allah ada di seluruh tempat. Ya, dan yang tempat itu ada yang bersih, ada yang kotor, ada yang baik, ada yang buruk. Maka ini konsekuensi yang batil. Akibat ucapan Allah ada di mana-mana. Was-shawab, dan yang benar jelas Allahu 'alas sama' fawqal arsy, Allah ada di atas langit, di atas arsy-Nya. Wallahu ma'ana fi kulli makanin bi ilmihi yasma'u wa yara, dan Allah bersama dengan kita di setiap tempat dengan ilmunya, yaitu Allah mendengar dan melihat. Taib, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah ya, Allah ada di mana-mana, Allah ada di hati kita, maka ucapan ini jelas keliru, jelas salah ya. Tapi kalau Allah bersama kita, betul atau salah?
atau perincian? Nah, bedakan. Allah ada. Allah ada di mana-mana. Allah ada di hatiku. Ini butuh perincian atau jelas salah? Jelas salah. Allah ada, berarti wujudnya ada di mana? Di mana-mana. Di hatiku, maka ini jelas salah. Tapi kalau Allah bersama kita, salah atau betul? Butuh perincian. Bersama apa maksudnya? Ada bersama saya, salah. Allah bersama kita, yaitu Allah melihat kita, Allah mendengar kita. Betul atau tidak ini? Betul. Loh, kenapa kita katakan Allah bersama kita? Ya karena Allah yang mengatakan di Al-Quran, wallahu ma'akum aynama kuntum. Allah bersama kalian dimanapun kalian berada. Cuman orang salah paham, bersama itu dimaknai secara zat. Coba mereka katakan Allah bersama kalian tanpa ada keterangan, masih kita bisa bawa kepada makna yang sahih. Ya, Allah bersama kalian, Allah bersama kita, Allah bersama dengan orang-orang yang beriman, Allah bersama dengan orang-orang yang saleh, maka sahih betul. Cuman perinciannya, Allah membersamai mereka dengan apa? Ilmunya. Allah tahu segala perbuatan mereka. Allah membersamai mereka dengan pendengarannya. Allah mendengar semua yang mereka lakukan. Allah membersamai mereka dengan penglihatannya. Allah melihat semua gerak-gerik mereka. Ya. Makanya di sini perbedaan yang sangat mendasar dengan ucapan antara ucapan Allah ada di sini, di sana, di mana-mana. Allah ada di hatiku, Allah ada bersamaku. Jelas ini keliru. Ya, Allah ada wujud bersamaku, ini jelas keliru. Tapi kalau Allah bersama kita dengan perincian yang tadi kita sebutkan, itu benar. Nah, nah jadi masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah, yang menjadi kata kunci di sini adalah kata bersama, yang di dalam bahasa Arab itu al-ma'iyah. Ya, al-ma'iyah, ma'a. Maka para ulama menjelaskan al-ma'iyah itu ada dua, bersama itu ada dua, bersama secara zat dan bersama secara makna. Bersama secara zat, maka ini tidak betul kalau Allah bersama kita. Tapi bersama secara makna, maka ini betul karena Allah bersama kita dengan makna-makna yang tadi kita sampaikan, dengan ilmunya, dengan penglihatannya, dengan pendengarannya, dengan pengawasannya, dengan penjagaannya. Ya. Dan kebanyakan ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bersama, maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bersama dengan orang-orang yang taat. Ya, menunjukkan kebersamaan Allah itu di antara bentuk penjagaan Allah kepada mereka. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lari dari kejaran orang-orang Quraisy, bersembunyi di gua Thawr, Abu Bakar As-Siddiq merasa orang-orang Quraisy akan menemukan mereka berdua seandainya melihat ke arah bawah. Maka Rasul mengatakan, bagaimana pendapatmu wahai Abu Bakar jika Allah bersama kita? Ya, jika kita berdua sedangkan Allah yang ketiga, Allah bersama kita. Padahal Allah tetap ada di atas arsy, tetapi apa? Allah membersamai mereka berdua dengan penjagaannya. Jangan khawatir Abu Bakar, Allah bersama kita. Nah, kemudian kama qala ta'ala, adapun keyakinan secara zat Allah ada di atas langit, di atas arsy, sebagaimana Allah berfirman, tsumma stawa ilas sama.
Kemudian Allah beristiwa ya ke atas langit. Ai ala wartafa'a kama jaa fil Bukhari. Makna istawa yaitu ala wartafa'a, meninggi ke atas, sebagaimana yang terdapat di dalam Sahih Al-Bukhari. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, ala ta'manuni wa ana aminun man fis sama. Ya. Baik, ini ada yang kurang ya. Jadi yang Abul Aliyah itu tidak ada di kitab saya. Ya, kita baca Abul Aliyah, salah seorang dari ahli tafsir, berkata istawa ila sama, istiwa ke langit berarti naik menuju langit. Fasawwahun, kemudian menyempurnakan, yaitu menciptakannya. Mujahid berkata istawa berarti bersemayam di atas arsy. Ya. Nah, kemudian Rasulullah SAW bersabda, ala ta'manuni wa ana aminun man fis sama. Tidakkah kalian percaya kepadaku sedangkan aku adalah kepercayaan zat yang ada di langit. Dan tentu saja yang ada di langit itu siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Man fis sama ay ala sama arada bihillah ta'ala. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala ada di atas langit. Taib, kemudian di dalam terjemahan tidak ada keterangan yang akan saya bacakan di sini ya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan juga Rasul SAW bersabda, innallaha kataba kitaban qabla an yakhluqal khalqa. Sesungguhnya Allah telah mencatat kitab sebelum Allah menciptakan makhluk. Inna rahmati sabaqat ghadabi. Sesungguhnya rahmatku mendahului murkaku. Fahuwa maktubun indahu fawqal arsh. Nah, ini yang menjadi dalil. Yang menjadi dalil, menjadi apa? Syahid. Ya. Mana kemarin syahid? Ya. Apa itu? Fahuwa maktubun indahu fawqal arsh. Maka catatan tersebut ya, itu maktubun, tertulis di sisi Allah, fawqal arsh, di atas arsh ya, menjadi syahid fawqal arsh ya, di atas arsh Allah ya, di atas arsh. Nah, ini ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, keyakinan tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian, nah ini gantian, sekarang di kitab saya tidak ada, tetapi di terjemahan ada. Allah bersama kita di setiap tempat dengan ilmunya. Ya, Allah bersama kita dimanapun kita berada dengan ilmunya. Ini betul atau tidak? Betul. Dengan dia mendengar dan melihat. Ya, dia mendengar dan melihat. Allah mendengar kita, Allah melihat kita. Dan sah ketika kita mengatakan Allah bersama kita. Ya, meskipun Allah secara zatnya ada di atas langit, tetapi Allah melihat kita dan mendengar kita. Sebagaimana firman Allah kepada Nabi Musa dan Harun, qala la takhafa innani ma'akuma asma'u wa ara. Ya, Allah berfirman, janganlah kalian berdua takut, sesungguhnya aku bersama kalian berdua, yaitu aku mendengar dan melihat. Ya, jadi Allah bersama dengan Nabi Musa dan Nabi Harun, bukan dengan zatnya, tapi dengan apa? Pendengaran dan penglihatannya. Maka ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, sekali lagi meyakini Allah ada di mana-mana, termasuk di hati kita, maka ini termasuk kekufuran, termasuk kesyirikan. Ya, disebutkan di sini termasuk kesyirikan. Karena konsekuensinya. Apa konsekuensinya? Berarti Allah ada di semua tempat, termasuk tempat-tempat yang kotor, meskipun mereka akan mengingkari ini.
Ketika mereka mengatakan Allah ada di mana-mana, lalu kita sampaikan berarti Allah ada di tempat kotor. Oh enggak. Loh kalau gitu bagaimana? Ya. Keterangannya Allah ada di mana-mana tapi enggak ada di tempat kotor. Akhirnya mereka mencoba untuk berputar-putar. Yang kesimpulannya ini didasari oleh kesalahpahaman tentang firman Allah yang tadi kita sampaikan, wallahu ma'akum aina ma kuntum. Jadi memaknai kata bersama menurut mereka bersama secara zat, padahal tidak. Dan di dalam semua bahasa setahu saya kata bersama tidak melazimkan bersama secara zat. Boleh kok kita mengatakan maju saya bersama kalian padahal di rumah, ya, padahal sedang telepon. Nggak apa-apa, antum terima aja, ya, ana bersama antum nanti misalnya, ya, ana akan bersama antum, yaitu apa? Mendukung antum, ya. Nah ini, jadi kita berada dengan jarak yang jauh tapi kita mengatakan aku bersamamu, kami bersama kalian. Itu hal yang dibenarkan dari segi apa? Bahasa. Jadi kata bersama tidak melazimkan secara zatnya, ya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Taib ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini yang bisa kita sampaikan pada pertemuan di malam hari ini. Insyaallah akan kita lanjutkan pada kesempatan berikutnya, kesalahan yang keempat, ya, kesalahan yang keempat. Wallahu ta'ala alam bissawab. Baik, sebelum kita akhiri barangkali ada yang ditanyakan, tafadhol silahkan. Nggih. Inna ja'alnahu Qur'anan Arabiyan. Ini di ayat keberapa tadi itu? Kalau di situ terjemahannya yang di surat Az-Zukhruf itu menjadikan. Kalau di surat Yusuf itu al-anjalnya memang menurunkan. Ja'alna bukan mendatangkan itu. Jadikan. Bentar. Belum ketemu di mana sih? Kesalahan yang keberapa ini? Pertama ya? Pertama disampaikan tentang Al-Quran adalah Kalamullah. Oh sahih, taib. Berarti kesalahan yang keempat ya? Kesalahan yang keempat pada bagian yang pertama termasuk kekufuran itu ya. Inna ja'alnahu Qur'anan Arabiyyan la'alakum ta'qilun. Surat Az-Zukhruf ayat yang ke-3. Sesungguhnya kami jadikan Al-Quran dalam bahasa Arab, dengan bahasa Arab. Lalu ada ayat yang serupa dalam surat apa tadi? Yusuf ayat yang ke. Nah, ini nggak ada di kitab ya? Tidak ada di kitab ya? Nah, nah, surat Yusuf ayat yang kedua. Ya, inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Sesungguhnya kami turunkan Al-Qur'an dengan berbahasa Arab agar kalian memahaminya. Nah, pertanyaannya apa? itu ja'alna sama anzalna itu diartikan sama atau ada penjelasan yang berbeda? Taib, secara bahasa ja'alna kami jadikan, anzalna kami turunkan. Nah, maka dari itu di antara, nah perhatikan, di antara kaidah di dalam tafsir Al-Quran, terkadang Al-Quran itu antara satu ayat dengan yang lain saling menjelaskan. Maka ja'alna itu kata yang umum, kami jadikan. Apa maksudnya kami jadikan? Apakah bisa bermakna kami ciptakan? Secara bahasa bisa, ya. Kami jadikan maknanya kami ciptakan bisa, tetapi untuk konteks ayat ini betulkah ja'alna itu bermakna khalaqna?
Maka ternyata ada ayat lain yang antum tadi sampaikan, surat Yusuf ayat yang kedua, dengan konteks yang mirip, beda lafadz, inna anzalnahu. Maka dari itu surat Yusuf yang kedua mentafsirkan surat Az-Zukhruf ayat yang ketiga. Ja'alna bimakna anzalna. Ya. Jadi ja'alna itu umum, sedangkan anzalna itu khusus. Maka yang khusus ya itu mengkhususkan yang umum. Wallahu a'lam bishawab. Itu kan yang dijelaskan tentang bahasa Arabnya ya. Jadi di Quran diciptakan dengan bahasa Arab, diturunkan dengan bahasa Arab, agar kalian bisa memahami, betul. Apakah pada waktu itu secara khusus karena memang yang nabinya berbau orang Arab, terus yang diberi orang Arab, tapi kan keadaannya sekarang itu kan untuk seluruh umat gitu ya. Loh, tetap bahasa Arab itu bisa dipahami. Ya, jadi kadang-kadang ada yang bilang begini saja, diturunkan dengan bahasa Arab, Tapi kita nggak paham. ya kita nggak paham. Saya dewe nggak belajar bahasa Arab. Menjelaskan Iya begitu. Jadi Allah menurunkan bahasa yang bisa dipahami. Dalam hal ini Allah memilih bahasa Arab. Ya. Jadi iya betul tadi, saat itu Allah memilih Rasul dari bangsa Arab dengan berbahasa Arab. Maka ya sesuatu yang sangat pas, Al-Quran diturunkan dengan berbahasa Arab. Tapi bukan kebetulan, memang Allah memilih, mengistimewakan. Iya. Lalu bagaimana dengan kita? Katanya Allah turunkan Al-Quran berbahasa Arab agar kita paham. Loh, kamu belajar bahasa Arab enggak? Enggak. Ya berarti salah kita. Ya. Nah, kalau seperti itu keadaannya nanti, ya, kalau Allah turunkan Al-Quran dengan bahasa Indonesia, orang Arab akan mengatakan, loh, kamu nggak bisa bahasa Indonesia. Ya salah Anda. Tapi kan Allah telah memilih Al-Quran berbahasa Arab. Intinya bukan bahasa yang tidak bisa dipahami manusia, bukan bahasa hewan, bukan. Jangan menjadikan orang bodoh terkenal. Ya. Allah tidak menurunkan Al-Quran dengan bahasa planet Mars. Allah tidak menurunkan Al-Quran dengan bahasa yaitu tumbuhan. Allah menurunkan Al-Quran dengan bahasa manusia. Dalam hal ini Allah pilihkan bahasa Arab. Dan kita semua bisa memahami bahasa Arab asalkan belajar. Nah, kalau kita nggak paham Al-Quran gara-gara bahasa Arab, ya, lalu kita salahkan bahasa Arabnya, ya salahkan diri kita. Kenapa kita tidak mempelajari sesuatu yang bisa dipelajari? Ya, kesimpulannya ayat ini ketika diturunkan sangat relevan dengan kondisi umat saat itu. Ya, wallahu a'lam bishawab. apa karena bahasa Arab itu mempunyai keistimewaan? Di antaranya iya. Di antaranya iya, betul. Ya, di antaranya iya, dalam surat Al-Ahqaf itu ya. Seingat saya ada disinggung dalam hal itu. Mana ini? Sebentar. Mana ini?
Oh ya. Taib. Ya, hanya menjelaskan tentang lisanan Arabiyyan liyunzira alladziina zalamu wa busyra lil muhsinin. Ya, dan ini adalah kitab musaddiqun yang membenarkan kitab sebelumnya, lisanan Arabiyyan berasal dari lisan Arab, ya, liyunzira alladziina zalamu untuk memperingatkan orang-orang zalim, wa busyra lil muhsinin dan peringatan kabar gembira bagi orang-orang yang berbuat kebaikan. Ya. Jadi memang di antara keistimewaan di antara bahasa Arab termasuk di antara bahasa yang istimewa sehingga Allah pilihkan Al-Quran dengan bahasa Arab. Nah, itu kesimpulannya. Ada lagi yang sampaikan? Yeah. Tentang syirik besar, syirik kecil, ya. Ada yang menjelaskan misalkan ada orang sakit kemudian berobat. Tidak tahu apakah penjelasan ini benar atau salah. Kalau meyakini bahwa kesembuhan itu dari obat itu syirik besar, kalau meyakini bahwa obat itu sebagai perantara itu syirik kecil, apa betul itu? Atau bagaimana penjelasannya? Taib. Kalau meyakini obat ini yang menyembuhkan, syirik besar, betul. Kalau meyakini dengan sebab obat Allah menyembuhkan, ini bukan syirik besar maupun kecil. Saya ulangi, kalau mengatakan obat ini yang menyembuhkan, maka ini syirik besar. Kalau mengatakan dengan obat ini Allah menyembuhkan, bukan syirik sama sekali, mau besar maupun kecil. Juga bukan syirik, ya karena betul Allah menjadikan sebab kesembuhan di antara dengan obat. Allah menjadikan sebab kesembuhan di antaranya dengan obat. Allah perintahkan atau Rasulullah perintahkan, tadawaw, berobatlah kalian. Ya. Lah terus mana yang syirik besar dan syirik kecil? Jangan obat yang dijadikan contoh. Jimat. Kalau jimat ini yang menyelamatkan saya, syirik besar. Dengan jimat ini Allah menyelamatkan saya, syirik kecil. Lah, kok bisa beda? Karena Allah tidak menjadikan jimat sebab pertolongan. Beda dengan obat. Allah menjadikan obat sebab kesembuhan. Bisa dibedakan? Ya. Nah, ini pembahasan tentang sebab syariah dan sebab kauniyah yang pernah kita bahas insyaallah. Sebab secara kauni dan sebab secara syar'i. Obat itu sebab kesembuhan secara kauni. Kauni itu apa? Hukum kasualitas atau hukum alam. Memang sesuai dengan penelitian atau sesuai dengan percobaan praktek orang-orang terdahulu, kalau kita minum ini maka badan menjadi ini, ya. Batuk, makan kencur, insya Allah sembuh. Dan ini turun temurun menjadi resep orang-orang terdahulu. Ini namanya sebab kauni. Kalau sebab syar'i, sesuatu yang tidak nampak secara kauni tetapi Allah jadikan itu sebagai sebab. Contohnya Al-Qur'an. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa' wa rahmatul lil mu'minin. Dan kami turunkan Al-Qur'an di antara sebagai obat dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Hubungannya apa? Baca dengan kesembuhan. Secara kauni enggak ada. Cara kauni, hukum kausalitas ya.
dengan membaca dan kesembuhan nggak ada, tapi Allah jadikan ini sebagai sebab syar'i. Ya, madu menjadi sebab kesembuhan syar'an wa kaunan, baik secara syar'i karena Allah sebutkan keutamaan madu, dan sebagai kauni karena memang madu diteliti memiliki manfaat. Obat kimia, obat modern menjadi sebab kesembuhan secara kauni. Ya, jimat tidak menjadi sebab pertolongan mendatangkan manfaat baik secara syar'i maupun secara kauni. Nah, ketika sesuatu tidak menjadi sebab secara kauni atau syar'i, maka disitulah letak kesyirikannya. Kalau dia meyakini obat ini yang menyembuhkan, jimat ini yang menyembuhkan, maka syirik apa tadi? Besar. Tapi kalau dia meyakini dengan jimat ini Allah menyembuhkan saya, syirik kecil. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, ada lagi yang sampaikan? Baik, jika tidak ada kita cukupkan sekian, mudah-mudahan bermanfaat, kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita akhiri, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.